Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Sekarang kita lanjutkan kajian kita ke hadis yang ke-12. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Telah kita bahas pada majlis kita sebelumnya sedikit biografi tentang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pada majelis tersebut kami berikan faedah bahwasanya tidak cukup untuk membuat satu ceramah tentang biografi Abu Hurairah karena saking panjang dan luasnya biografi beliau. Silakan merujuk kepada kitab-kitab yang memang telah ditulis oleh ulama secara tersendiri tentang biografi Abu Hurairah, karena beliau salah satu sahabat yang dijadikan sebagai jalan oleh orang-orang mustasyriqun untuk menghancurkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau paling banyak riwayat hadisnya. Ada syubhat-syubhat di situ yang munculkan oleh orang-orang mustasyriqun terhadap Abu Hurairah. Itu bisa ditemukan dalam kitab-kitab biografi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sekarang ikhwah fillah berbunyi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Saya yakin hadis ini sudah sering kita dengar atau mendengar. Min husni islamil mar'i, ini maksudnya sini bagian dari bentuk ihsannya Islam seseorang. Kalau kita mengatakan bagian berarti banyak, begitu kan? Di situ ada banyak amalan-amalan yang merupakan amalan ihsan dalam Islam. Ada banyak amalan-amalan kebaikan dalam Islam. Dan dia berlevel-level. Ada yang wajib, ada yang sunnah, kan begitu. Nah, di antara begitu banyaknya amalan-amalan Islam yang tadi itu dengan perbedaan-perbedaan hukumnya, di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu amalan yang artinya berarti amalan ini adalah amalan yang terbaik yang bisa menjadikan seseorang itu bagus Islamnya. Apa itu? Tarkuhu ma la ya'nihi. Nah, ini seseorang meninggalkan ma la ya'nihi. Ini sekarang yang dibahas. Ini fokus dari hadis ini sekarang. Yani tentang tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi diulangi, maksudnya hadis tersebut min husni islamil mar'i, sebagian di antara kebaikan Islamnya seseorang. Artinya di situ ada banyak kebaikan dalam Islam, ada salat, ada sedekah, ada zakat, ada puasa, ada membantu orang lain, dan lain sebagainya. Namun di antara amalan-amalan yang terbaik itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan satu, tarkuhu ma la ya'nihi. Apa artinya di sini tarkuhu ma la ya'nihi? Di situ kita lihat tafsiran dari Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan seseorang meninggalkan ma la ya'nihi. Ya'ni artinya ya'nihi itu
tata'allaqu inayatuhu bihi, yakni inayahnya seseorang, perhatiannya seseorang itu fokus kepada sesuatu. Itu arti ya'nihi. Wa yakunu min maqsadihi wa matlubi, sehingga sesuatu tersebut menjadi tujuan dia dan apa yang dia tuntut. Mudahnya sesuatu yang tidak penting, kan begitu sering terjemahkan. Tapi kita ingin lihat lebih detail apa makna dari tarkuhu ma la ya'nihi itu. yakni seseorang meninggalkan perkara yang dimana perkara itu sama sekali tidak ada kepentingan di dalamnya, tidak ada keperluan di dalamnya. Nah, ini masalah di sini sekarang, standar sesuatu itu tidak perlu, tidak penting apa? Ini yang perlu dipahami, karena sebagian orang memahami tanpa standar itu, dia bebas saja bilang tinggalkan sesuatu yang tidak penting. Tidak penting itu kan masih umum, harus ada timbangannya, harus ada standarnya. Itu dalam standar apa maksudnya hadis ini? Di situ ada standarnya hawa nafsu, kan begitu. Ada standarnya dirinya sendiri. Saya tinggalkan sesuatu ini, standarnya apa? Misalnya standarnya menurut saya itu tidak baik, padahal menurut syariat belum tentu demikian. Itu contoh standar yang balik kepada diri pribadi seseorang. Contoh misalnya dia tinggalkan makan gorengan. Kenapa kamu tinggalkan gorengan? Tarkuhu ma la ya'nihi. Padahal kalau ditanya, betul itu karena syariat atau karena alasan pribadimu secara kesehatan? Dan menurut saya kurang baik itu. Berarti itu standarnya bukan agama berarti kan? Tapi dirinya sendiri. Ini yang antum harus pahami. Standarnya apa meninggalkan sesuatu itu di sini? Ada dua standar di situ. Pertama, standarnya adalah diri sendiri, dan ini dicoret oleh ulama. Bukan ini maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang wajib untuk ingat, sehingga berhati-hati memvonis sesuatu dikit-dikit tarkuhu ma la ya'ni. Orang olahraga, tidak bisa kita bilang kita datang ke dia tarkuhu ma la ya'ni, didatangkan hadis, tidak bisa. Timbangannya apa tadi? Yang kedua timbangannya itu adalah syariat. Dari itu Al-Hafidz Ibnu Rajab berkata di situ, walaysa al-murad annahu yatruk ma la inayata lahu wa la iradata bi hukmil hawa wa talabin nafs, bal bi hukmi syara' wal Islam. Bukan maksudnya hadis ini meninggalkan apa yang tidak penting untuk dia itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak penting, yang tidak dia inginkan dengan hukum hawa nafsu dan keinginan diri sendiri, tidak, tapi dengan hukum syariat Islam. Barulah nyambung kemudian kalimat tersebut mengatakan tarkuhu ma la ya'nihi dengan awal hadisnya yang berbunyi min husni islamil mar'i, bagian dari bentuk kebaikan ihsannya seorang itu dalam Islam meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting di dalam Islam, maksudnya di dalam syariat. Kalau kita pikir itu, maka masuk banyak perkara di dalamnya. Maksiat ditinggalkan, tidak penting kan maksiat, dosa itu ditinggalkan. Tapi sudah maklum hal itu dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang memang menunjukkan untuk agar kita meninggalkan maksiat. Maksudnya di sini mengerucut masalah ihsan dalam Islam dan hadis ini adalah masalah fudulul mubahat allati la yuhtaju ilaiha. Perbuatan-perbuatan yang bagian dari perkara-perkara yang mubah namun berlebihan.
yang tidak dibutuhkan. Perkara yang mubah dalam Islam tapi terlalu berlebihan, nggak disuruh kita meninggalkannya. Ini yang menjadi fokusnya hadis ini sekarang, sehingga dia berbeda dengan hadis-hadis dan perintah yang lain dalam Al-Quran dan Sunnah. Dari itu dimasukkan ke sini oleh Imam An-Nawawi hadis ini karena dia sebagai standar utama dalam semua perkara yang dalam Islam dia bentuknya mubah, boleh tapi berlebihan, fudul, tidak ada manfaatnya dalam Islam. Apa contohnya itu jemaah? Al-Hafidz Ibnu Rajab mendatangkan contoh, bahkan sangat menekankan contoh itu di situ adalah berbicara yang tidak penting. Tapi berbicara tidak penting di sini sudah ada hadis lain yang memang menunjukkan atas aturannya. Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Tapi masih ada hubungannya, karena berbicara itu adalah perkara yang mubah. Hanya saja ketika dosisnya berlebihan, maka khawatir hal tersebut menjadikan dia tidak bagus Islamnya, karena dia tidak meninggalkan sesuatu yang diperintahkan untuk meninggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ada isyarat dalam Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyan al-yamin ash-shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Itu surat Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang dilafazkan oleh seorang manusia kecuali di sisi dia ada raqib yang menulis, memantau ucapannya. Itu ada isyarat agar kita pandai mengelola pembicaraan kita. Konteksnya di hari ini bukan hanya lisan, tapi juga dengan tulisan, yaitu komentar kita di sosmed, komentar kita di grup WhatsApp atau yang lain-lainnya, harus kita pertimbangkan supaya kita termasuk ke dalam orang yang mengamalkan tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau seseorang telah sampai ke level ini, Islamnya baik, bagus Islamnya, dalam artian dia hanya fokus dengan perkara-perkara akhirat, fokus dengan perkara-perkara yang bisa menjauhkan dia dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dialah orang yang beruntung. Dialah yang mencapai ke level ihsan, yakni an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi ini hadis ini bahasanya level tinggi juga jemaah. Pembicaraannya kepada level yang tinggi, beragama orang yang levelnya tinggi, yang urusan wajib dan perkara yang haram itu sudah mereka selesai, walaupun mereka jatuh tapi tidak banyak ke dalamnya, tinggal diperbaiki mana yang kurang-kurang di dalamnya. Dari itu hadis ini kemudian didatangkan keutamaannya oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Bahwasanya di situ ada beberapa keutamaan orang yang bagus Islamnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan dia pahala berlipat ganda. Sebagai muqaddimah, bahwasanya kebaikan dalam Islam itu adalah 10 kali lipat, bi asyri amsalihah. Satu kebaikan orang yang beriman, kalau dia beramal, pahalanya 10 kebaikan. Itu standar itu. Semua hal, antum salat, membaca Al-Quran,
Pahalanya adalah asyru amthaliha, 10. Nah, di sini sekarang ada amalan-amalan yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari 10 itu sebagai bonus. Di antaranya adalah orang yang kalau berislamnya itu bagus, istiqamah. Itu ditunjukkan dalam hadis dalam Sahih Muslim, dengan juga dalam Sahih Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamah." Apabila seorang di antara kalian itu bagus Islamnya. Nah, ini ahsana ahadukum islamahu. Apabila seorang antara kalian bagus Islamnya. Ini menggambarkan orang dulu tidak Islam, masuk Islam dan bagus Islamnya. Fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asyri amthaliha. Maka semua kebaikan, setiap kebaikan yang dia amalkan itu ditulis pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali seperti amalan tersebut. Ini kaedahnya. Setiap kebaikan 10 pahalanya, 10 kali kebaikan. Itu sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an juga, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha." Ini Al-An'am ayat 160. Siapa saja yang datang dengan satu kebaikan, maka bagi dia adalah 10 kebaikan yang sama. Ini luar biasa pahala orang yang Islam, pahala orang yang beriman. Dari itu kita dilarang untuk meremehkan kebaikan. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Nabi SAW bersabda, jangan pernah sekali-kali kalian itu meremehkan suatu yang ma'ruf walaupun sedikit, karena pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda kemudian, ila 700 dhi'if, sampai kemudian pahalanya orang tersebut yang baik Islamnya itu mencapai ke jumlah atau ke angka 700 kali lipat kebaikan. Ini ziyadah, kata ulama, tambahan pahala bagi orang yang berbuat kebaikan dengan syarat orang itu bagus keislamannya, istiqamah dia dalam Islamnya, sholat 5 waktu, dia jauhi maksiat, dia berzakat, dia hindari zalimi orang, dia tinggalkan yang tidak penting di dalam agama. Orang seperti itu bonus pahala dari Allah Subhanahu wa taala 700 dhi'if, 700 kali lipat pahala. Ini hadis riwayat Muslim. Ini keutamaan yang ada dalam terkait dengan hadis ini tentang orang yang baik amalannya dalam Islam. Di situ ada masail kemudian yang dibahas oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, bahwasanya ada hadis atau bahkan zahir ayat menunjukkan ada orang kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebaikan-kebaikan dia dulu ketika masih dalam keadaan jahiliyah itu dicatat sebagai pahala. Ini orang kafir, tapi ketika kafir dia itu berbuat baik, dia bersedekah, dia bantu orang, masuk Islam dia, amalan-amalan dia dulu ketika kafir itu dicatat menjadi pahala karena berkat dia masuk Islam. Yang kalau seandainya tidak masuk Islam, semua kebaikan itu akan hangus. Tapi karena masuk Islam dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi keadaan bahwa orang yang kafir itu kalau dia masuk Islam, semua maksiat ketika dia kafir itu dirubah menjadi pahala.
bukan dihapus. Kalau dihapus kan sudah ma'ruf. Ini dirubah menjadi pahala. Kafir dia, ketika kafir itu banyak maksiat, semua maksiat kan kafir kan begitu, semua dilakukan orang kafir kan gitu. Masuk Islam dia dan bagus Islamnya, istiqamah dalam Islam dia, ternyata maksiatnya itu dirubah menjadi pahala. Wah, enak dong kalau gitu. Nah, ini masail yang ada dalam pembahasan hadis ini terkait tentang bagusnya keislaman seseorang, keutamaan bagusnya keislaman seseorang. Lalu bagaimana sebenarnya kebenarannya bagaimana? Kita lihat di situ. Di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, dalam Al-Furqan ayat 68 sampai 70. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Allah berfirman di situ, dan orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak. Dia tidak berzina. Ini sifat orang-orang yang ibadur rahman kan dalam Al-Furqan. Wa may yaf'al dzalik, dan siapa saja yang mengamalkan hal itu, yakni kebalikannya, dia lakukan kesyirikan, dia lakukan membunuh, dia lakukan berzina, a'udzubillah min dzalik, yalqa athama, dia akan dapatkan celaan dan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yudha'af lahul 'adzab yaumil qiyamah, siksanya kelak akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal dalam keadaan terhina. Illa man tab, kecuali orang-orang yang bertaubat. Ya, ini orang-orang yang tadi dia syirik kepada Allah, dia kufur, dia maksiat, dia berzina dan membunuh. Kemudian dia bertaubat. Asalnya adalah dia akan disiksa berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bertaubat, dikecualikan. Wa amana wa amila salihah, dan dia beriman dan beramal saleh, maka mereka itu adalah yubaddilullahu sayyiatihim. Allah Subhanahu wa taala ganti maksiat mereka dengan kebaikan. Di sini ada dua tafsir ulama tentang ayat ini. Pertama, mereka mengatakan maksudnya di situ orang kafir masuk Islam digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekafiran mereka, yaitu sayyiat mereka di dunia ini dengan Islam. Di dunia dia hidup menjadi orang kafir sebelumnya, kemudian diganti oleh Allah menjadi orang Islam. Dia batasi maksudnya di dunia saja. Yang kedua, ulama mengatakan maksudnya ayat ini di akhirat. Ulama tafsir mengatakan yang kedua maksudnya ayat ini di akhirat. Bahwasanya orang kafir itu kalau sudah bertaubat kepada Allah, walaupun sudah membunuh, walaupun sudah berzina, semua dosa dilakukan, mati dalam keadaan muslim dia dan telah bertaubat kepada Allah, diganti semua maksiatnya itu menjadi apa? Jadi pahala. Menjadi pahala di akhirat. Ini pendapat ulama tafsir banyak seperti itu. Tapi ini pemahaman bertentangan dengan ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwasanya hal kebalikannya, bahwasanya semua manusia itu di akhirat dia akan menemukan apa yang dia perbuat. Hatta walaupun telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu ada ulama salaf, termasuk ulama tafsir bernama Abul Aliyah, termasuk yang mengingkari pemahaman tadi, yang mengatakan bahwasanya
orang kafir dirubah keburukannya menjadi pahala, diingkari. Karena kelaziman dari ucapan itu adalah berarti lebih enak jadi orang kafir dong. Semakin banyak maksiatnya, semakin banyak pahala. Kan begitu jemaah jadinya. Ini maksiat yang begitu banyak begitu, berubah jadi pahala. Semakin banyak maksiatnya, semakin banyak pahala. Kelazimannya seperti itu, dan ini fasid menurut Abul Ali, ini tidak cocok. Tapi dibantah oleh ulama. Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pemurah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki dua cara untuk menghapuskan dosa hambanya. Pertama itu adalah dengan disiksa di neraka. Ini yang paling mengerikan. Semua orang yang berdosa itu, caranya Allah bersihkan dia di akhirat bagaimana ikhwah? Diiqab, disiksa di neraka. Sampai ada riwayat mengatakan malu masuk surga. Karena saking gosongnya dia udah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, disebutkan hadis al-jahannamiyun, kan hadisnya itu hadis al-jahannamiyun, maksudnya yakni penghuni neraka jahanam, orang yang paling terakhir diambil dari neraka jahanam, dia orang paling terakhir akan masuk surga. Itu dosanya dibersihkan dulu sama Allah. Bagaimana cara bersihkannya? Disiksa. Ada yang kedua, kata ulama, cara Allah membersihkan dosa yang kedua itu adalah diganti maksiatnya menjadi pahala, Anda masuk ke neraka. Mau pilih yang mana itu? Yang kedua kan? Ajib kan itu? Lagi ada dua cara. Satu, Allah menyiksa dia masuk surga. Yang kedua, Allah ampuni dia, maksiatnya dirubah menjadi kebaikan. Dan itu tidak mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun syaratnya itu tadi, ayyahsuna islamuh, kalau Islamnya baik. Itu keutamaan ihsan. Itu keutamaan ihsan dalam Islam. Luar biasa jemaah. Dan itu kebaikan dari tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan yang tidak penting, yang standarnya adalah agama. Itu ingat, standarnya agama, bukan selera antum, bukan. Ingat itu, karena kebanyakan orang itu yang diingat itu standarnya adalah dirinya, bukan, tapi agama, sehingga kadang dia celah orang yang nampaknya tidak jelas begitu kan. Dan hukumnya boleh, mungkin niatnya bagus di situ orang baik, walaupun pekerjaan duniawi kelihatannya, tapi dia inginkan kebaikan. Misalnya rihlah, rihlah itu penting, merubah suasana supaya kita menjadi fresh lagi nanti untuk ibadah kepada Allah. Jalan-jalan ke puncak misalnya, boleh atau tidak? Boleh. Kadang ada orang iseng, tarkuhu ma la ya'nihi, katanya itu terlalu syadid, itu beragama. Kan tidak begitu ikhwah. Boleh hukumnya kan seperti itu, dengan niat tertentu, dengan niat tertentu, yakni untuk mencari suasana baru, sehingga ketika balik dari rekreasi itu dia menjadi hamba yang lebih semangat untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari itulah nampak bagaimana mudaratnya Islam dari zaman ke zaman. Tidak seperti yang dipraktikkan oleh sebagian orang, tasyaddud dalam semua hal tadi itu. Hampir semua perkara dikatakan hadisnya min husni islamir ra'ri tarkuhu ma la ya'nihi. Keliru membuat standar. Jadi kita fokus kembali kepada yang tadi, itu keutamaan daripada kebaikan dalam Islam, al-ihsan dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja merubah maksiat itu menjadi kebaikan. Kemudian dikatakan oleh ulama, jika orang kafir saja yang asalnya dia kafir, kemudian bagus Islamnya, Allah bisa merubah keburukannya menjadi kebaikan kelak di akhirat, apalagi orang yang dasarnya beriman.
dasarnya dia beriman, jatuh kepada maksiat. Kalau dia betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu lebih aula dia orang beriman ini untuk dihapuskan maksiatnya dan dirubah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita inginkan dengan tarkuhu ma la ya'nihi. Kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak penting dalam agama dengan standar agama. Terutama yang tadi itu dibahas, difokuskan dalam Al-Quran, pembicaraan, makan. Boleh makan, tapi kalau fudul, berlebihan, tidak bagus juga. Dan ini PR kita di akhir zaman, karena berlimpahnya makanan. Setiap malam ada sisa makanan di rumah antum, dibuang. Orang kelaparan banyak. Pakaian double-double di rumah kita. Di luar sana orang kedinginan. Boleh pada dasarnya, tapi kalau fudul berlebihan, khawatir kita itu tidak meninggalkan sesuatu yang mestinya ditinggalkan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, saking waraknya dan zuhudnya dan meninggalkan apa yang tidak penting, di zamannya beliau tidak mau masuk ke hammam di zaman Imam Ahmad itu. Di hari ini sauna, mandi air hangat dan mandi air panas, mandi uap. Jadi sauna itu sudah ada sejak dulu. Konon diceritakan sauna itu ada sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman yang membuat dulu ketika akan mengundang Bilqis datang ke negerinya. Diwariskan itu dari bangsa Romawi dan masuk ke Jaziratul Arab. Orang Arab dulu di zaman Nabi tidak mengenal itu, tapi budaya itu datang dari Yunani dan Romawi. Dikenallah dengan nama hammam. Itu ada di hadis hammam, sauna, tempat mandi air hangat, bermanja-manja di situ, potong kuku di situ, kemudian merontokkan bulu-bulu. Itu termasuk hidup tarafuhnya orang Arab dulu, hidup manjanya orang Arab, memanjakan dirinya karena mereka berbulu kan, terutama perempuan. Kalau mereka berbulu, mereka punya tradisi untuk merontokkan bulu-bulu mereka dengan bahan tertentu. Ahmad di zamannya beliau tidak mau masuk ke hammam, masuk pun tidak mau, padahal sebenarnya halal hukumnya, boleh hukumnya kalau dengan kepentingan dan keperluan tertentu. Misalnya dia sewa hammam itu tidak boleh ada orang lain masuk kecuali saya di situ, ya mandi di situ, dia mandi uap di situ, boleh. Ya Ahmad meninggalkan itu. Kenapa? Itu tarafuh, itu terlalu memanjakan diri. Tarafuh ini membuat malas, membuat lupa kepada akhirat. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Kita tidak bisa kita bandingkan. Karena Imam Ahmad itu berat sekali, ikhwah. Jadi itu fokus gaya hidup kita itu di akhir zaman, ujiannya itu. Yani yafidul mal, harta benda itu melimpah. Sehingga hampir-hampir kita tidak dengar lagi ada cerita orang kelaparan. Kebutuhan pokoknya itu sudah terpenuhi semua. Sarapan ada, makan siang ada, makan malam ada semua. Yang dipusingkan itu hal-hal yang penunjang kemewahan dan santainya kita, seperti AC kan begitu, seperti bensin, pulsa. Ya, yes, itulah yang itu tarafus semua sebenarnya. Itu yang melanda kita dan kita hidup di tengah keadaan seperti itu sekarang. Mungkin dulu tidak begitu kita, tapi di setengah usia kita menghadapi hal seperti itu, dan sayangnya kita wariskan itu sekarang ke anak kita tanpa kita sadari. Mulai dari hal terkecil dari itu AC. Orang tidak bisa tidur tanpa AC. Nggak beli AC kasihan dedek gitu kan.
kita belikan akhirnya. Secara langsung kita wariskan hal itu kepada mereka, dan tidak bisa dihindari. Yani itulah keadaan zaman kita. Salah satu keutamaan orang beriman itu disebutkan oleh para ulama, dia harus an yubsir ahwal zamani, dia harus paham keadaan zamannya. Memang itu zamannya sekarang seperti itu. Nah, boleh kita larang. Maksud saya sebutkan itu bukan untuk melarangnya, tapi perbandingan saja seperti itu agar kita hati-hati. Sehingga dampaknya apa jemaah? Dampaknya itu kalau kita tidak memiliki hal-hal yang tadi itu, kita merasa seolah kita itu tidak punya apa-apa, padahal kita punya apa-apa. Tanpa AC orang bisa hidup, kan begitu. Tanpa kendaraan bagus, nyaman juga orang bisa hidup. Tapi karena sudah taraf hidup dan gaya hidup sudah seperti itu pada umumnya, sehingga orang berlomba-lomba untuk bisa seperti itu, dan yang tidak bisa berhasil, dia merasa dirinya saya nggak berhasil di situ. Akhirnya kurang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tantangan di akhir zaman ini. Baik ya ikhwah. Di situ ada hadis dalam Sahih Muslim yang menjadi dalil tentang tadi yang kita jelaskan itu, disebutkan oleh Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, yakni Hakim bin Hizam, dia berkata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita umuran kuntu asna'uha fil jahiliyah min sadaqatin aw itaqatin aw silati rahim, afiha ajrun?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Ajarkan kepadaku perkara-perkara yang dulu pernah aku lakukan di masa jahiliyah, seperti bersedekah, memerdekakan budak, menyambung silaturahim. Apakah saya punya pahala di situ? Ketika jahiliyah, belum masuk Islam. Nabi menjawab, "Aslamta ala ma aslafta min khair." Kamu telah masuk Islam dalam keadaan mempertahankan perkara-perkara kebaikan yang dulu pernah kamu lakukan. Maksudnya Nabi mengiyakannya. Ditunjukkan hal itu dengan riwayat yang lain mengatakan, "Wallahi la ada'u syai'an sana'tuhu fil jahiliyah illa sana'tu fil Islam mithli." Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak meninggalkan suatu amalan yang pernah aku lakukan di zaman jahiliyah, kebaikan-kebaikan yang dulu, kecuali setelah Islam aku amalkan dia. Maka Nabi menjawab, dia akan berubah menjadi kebaikan dengan syarat dia istiqamah melakukannya. Itu salah satu dalil dari hadis yang tadi kita uraikan sebelumnya. Di situ juga ada faedah bahwasanya kalau orang itu tidak masuk Islam, tidak beriman kepada Allah dan Nabi-Nya, hangus amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun manusia itu maksa dia ini orang baik begitu. Sebagaimana yang kasus yang terjadi, ada orang foto beredar, wallahu alam sahih atau tidak itu foto di sosmed, orang tahlilan di rumahnya orang Kristen. Usut punya usut katanya ini orang Kristen baik sekali ketika masih hidup, sedekah, bantu orang, ramah ke orang lain. Meninggal dunia dia, ini orang-orang di sekitarnya kasihan, dia bacakan tahlilan. Ini orang baik. Mungkin dia berharap orang itu dapat pahala, maksudnya tidak bisa. Akidah Islam tidak seperti itu. Akidah Islam yang sahih itu, kalau orang mati dalam keadaan syirik, walaupun dia berinfak dengan satu gunung rinjani itu dari emas, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau engkau syirik kepada Allah, hangus semua amalanmu. Kalau kamu mati dalam keadaan syirik. Dan ini yang penting sekali kita ingat, terutama di akhir zaman ini juga. Dia adalah satu konsep yang terus berusaha untuk dihidupkan oleh orang-orang yang pluralis dan orang-orang yang liberal untuk menghilangkan sekat-sekat yang tidak toleransi menurut mereka, padahal tidak seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah, demikian kajian kita tentang hadis ini.
Semoga ada manfaatnya di situ. Sebagai penutup, kita teringat dengan berita COVID-19 ini, Corona ini kan. Pemerintah Saudi Arabia itu memasukkan Indonesia sebagai negara yang terkena oleh Corona, sehingga jamaah umrah di cancel semuanya. Sudah ada di Jeddah, memasuk disuruh pulang jemaah. Udah sampai di Saudi disuruh pulang, tak jadi umrah dia itu, kasihan. Saking, maksudnya di situ ada miskomunikasi kan, berarti di sini kita merasa aman, di dalam negeri kita merasa tidak ada corona kan, alhamdulillah kan, aman, tidak ada pemberitaan, aman Indonesia gitu. Di luar negeri itu tidak percaya kayaknya. Luar negeri tidak percaya. Jadi saya bingung mau percaya yang mana ini. Kalau saya sih Allahu a'lam ya. Tapi intinya adalah ya, kalau luar negeri bilang Indonesia berarti Jakarta maksudnya kan, ibu kotanya dan sekitarnya termasuk Bekasi ini. Nah, itu waspada. Dengan cara kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari wabah itu, agar kita selamat, keluarga kita dari wabah tersebut. Ya, kita khawatir saja, jadi kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.